Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi sobat semua di channel CAD Traveler. Hari ini saya akan mempersembahkan kembali tutorial AutoCAD yang sudah memasuki edisi ke-10. Tema kali ini adalah pemanfaatan XREF dalam sebuah gambar besar. XREF atau External References adalah sebuah gambar yang digunakan atau dipinjam oleh gambar lain sebagai referensi. Jadi gambar yang dipinjam itulah yang disebut dengan XREF. Sementara gambar yang menggunakan atau meminjam itu disebut file pengguna atau user ya. Baiklah, kita lihat gambar. Gambar sebelah kiri akan digunakan sebagai XREF. Gambar sebelah kanan akan digunakan sebagai file user. Antara file XREF dan file user atau file pengguna itu merupakan file yang terpisah ya. Kemudian kita lihat gambar berikutnya. Oke, kita matikan dulu navigasinya ya, biar bisa terlihat secara utuh. Oke, nah ketika kita membuka file user, maka file user ini akan memanggil file XREF ya untuk ditampilkan ke dalam gambar sebagai hologram ya. Namun ketika kita tutup, nah ini kita tutup, maka file XREF ini objeknya itu tidak akan ikut tersimpan dalam file user ya, akan dikembalikan ke dalam file sumbernya, dan yang tersimpan di file pengguna itu hanya linknya saja ya. Nah, dengan demikian ukuran file dari file user ini tidak bertambah secara signifikan ya, karena objeknya ini bukan bagian dari file user ini ya. Nah, beda kalau kita menyisipkannya dengan menggunakan perintah insert ya. Ini objek yang disisipkan ini akan berperan sebagai blok ya, bukan sebagai XREF. Nah, kemudian kalau kita tutup ya, maka blok ini akan merupakan bagian permanen dari file ini ya, dan tidak ada lagi kaitannya dengan file sumber ya. Oke, sampai di sini paham ya sobat ya. Nah, sekarang kapan kita perlu XREF? Ya, ada beberapa alasan. Pertama, untuk memecah gambar besar menjadi gambar-gambar kecil sehingga tidak terpusat hanya di satu file ya. Ini khususnya jika file XREF Anda berukuran besar ya. Alasan kedua, demi efisiensi jika ada gambar yang sering digunakan oleh banyak file lain sebagai base map ya. Maka jika ada revisi pada file XREF, secara otomatis akan terupdate pada semua file yang memakai file XREF ini. Oke sobat, mari sekarang kita praktekkan ya. Kita akan menggodok proyek apartemen ya. Gambar ini terlalu besar jika disimpan dalam satu file ya, maka kita memisahkannya ke dalam file-file yang lebih kecil ya, seperti gambar berikut. Nah, ini ya. Jadi di sini ada gambar fasad, gambar tampak, kemudian gambar side plan, dan denah setiap lantai ya. Ya, kali ini saya hanya mengambil 3 lantai ya sebagai contoh, yaitu lantai dasar, lantai 1 dan lantai 2. Ya, bayangkan kalau jumlah lantai ya, puluhan lantai ini dibuat dalam satu file, itu pasti berat ya dan ribet. Nah, setiap lantai itu pasti ada beberapa objek yang tipikal ya. Contohnya misalnya sofa ya, tempat tidur, wastafel, kloset, dan meja makan, dan seterusnya ya. Nah, pada contoh kali ini saya akan mengambil tempat tidur sebagai XREF ya. Langkah pertama adalah membuat objek dalam file yang terpisah ya. Ini yang akan dijadikan sebagai XREF-nya nanti. Dalam ini saya sudah membuat objek tempat tidur ini ya. Nah, pastikan unitnya sesuai dengan yang kita inginkan. Kita cek UN ya, atau unit. Nah, di sini saya menggunakan milimeter ya. Nah, kemudian pastikan juga 0,0 dari objek ini di posisi yang kita inginkan ya. Ini nanti akan dijadikan sebagai base point-nya. Oke, kemudian kita save.
Ini saya menyimpannya dengan nama Queen Bed. Nah, setelah langkah pertama selesai, berikutnya adalah membuat denahnya ya, yaitu objek yang nantinya akan jadi file user ya. Kebetulan saya udah bikin ya, ini sebenarnya bukan bikin ya, nyomot dari internet. Nah, ini sudah ada gambarnya dan sudah saya simpan dalam file ini ya, typical second floor. Nah, file ini udah jadi, akan kita jadikan sebagai file user. Kita panggil objek tempat tidur tadi sebagai xref. Caranya ketik xref ya, xr aja cukup, enter. Nah, ini ya, kotak dialognya itu seperti ini ya. Ini adalah file yang lagi open sekarang. Kita panggil dengan klik tombol ini ya, attach dwg. Nah, cari file yang kita mau sisipkan sebagai xref. Tadi saya simpannya Queen Bed ya, klik di sini, open. Nah, dalam kotak dialog attach external reference, pastikan inserted point-nya specify on screen ya, kita tentukan di layar. Kalau yang lainnya nggak usah kita aktifkan ya, oke aja. Ini kita tutup aja. Nah, klik aja sembarang dulu deh ya. Kita sisipkan di tempat-tempat yang kita tentukan. Klik, rotate. Oke, untuk selebihnya bisa kita copy ya, nggak usah kita pakai extract lagi, hasilnya sama. Nah, di mana lagi? Di sini. Nah, udah ya. Untuk contoh kali ini kita sudah menyisipkan semua objek yang dibutuhkan sebagai xref ya. Oh ya, tadi sebelum menyisipkan objek xref ini harusnya kita pastikan unitnya sama ya. Unit ini milimeter ya. Jadi memang udah sama dengan file xref tadi ya. Nah, kalau sudah, kita save ya. Nah, inilah yang dinamakan file user. Sedangkan tempat tidurnya adalah file xref ya, objek xref. Kita cek sekarang ya, xref. Nah, di sini sudah ada ya. Ya, Queen Bed. Kita klik di sini. Path-nya itu ada di sini ya. Kita klik di sini. Nah, dia adanya di folder ini ya. Nah, yang perlu diketahui juga adalah soal layer ya. AutoCAD akan membawa layer bawaan ya dari file xref. Jadi kalau kita cek di sini, nah di sini ada layer asing ya, Queen Bed garis vertikal, nama layer. Ini layer bawaan dari file xref-nya ya. Jadi kalau kita nggak merasa membuat ini, jangan nangis ya, jangan teriak. Ya, itu layer bawaan. Oke. Oke, kita tutup, cek. Ya, pada prinsipnya langkah penggunaan xref itu ya seperti tadi ya. Untuk lantai-lantai berikutnya Anda bisa menggunakan langkah yang sama. Oke. Nah, berikutnya kita akan jadikan denah ini dan semua denah lantai lainnya serta gambar-gambar fasad dan tapak itu menjadi xref ya, dari file yang hierarkinya lebih tinggi. Oke, kita coba.
buka file baru. Oke, ini kita matikan saja. Kita cek unitnya, jadikan milimeter. Oke. Nah, mulai kita bikin xref ya, xref. Nah, ini adalah file open ya. Apa dulu nih yang kita masukin? Oke, ini aja lantai 1. Oke, tutup. Klik sembarang aja dulu ya. Zoom, extend, xref lagi. Ambil misalnya lantai 2, open. Oke, tutup. Ya, ini taruh sembarang, nanti kita aturnya belakangan ya. Xref lagi, buka file, kemudian ini ada fasa. Oh, ini ground floor deh. Open ya. Oke, ini tutup. Xref, xref, pasat deh. Yang belum apa? Side plan ya. Semua objek xref yang kita butuhkan sudah masuk semua ya. Kita atur posisinya sehingga menjadi seperti ini ya. Nah, biasanya file user akhir ini kita hanya menambahkan teks-teks atau atribut ya. Dalam hal ini saya sudah menambahkan. Nah, seperti ini ya. Ini biasanya kita berikan di file user akhir ya. Masa detail gitu. Oke. Nah, berikutnya adalah kita cek sekarang status dari xref kita ya, file yang ini, xref. Nah, di sini ya, ini adalah open file. Nah, ini adalah xref yang ada di dalam file ini. Nah, sementara queen bed ini statusnya adalah xref bersarang ya, atau nested xref. Oke. Ya, kita tutup dulu ya. Kita save. Nah, kita namain misalnya final drawing ya. Oke, sobat. Nah, objek xref ini tidak bisa kita edit atau kita explode ya, karena sifatnya yang seperti hologram. Kita cek, kita explode X. Nah, tidak bisa ya komentarnya. Satu was an external reference. Jadi kalau kita mau ngedit objek xref, kita harus mengedit langsung dari file sumbernya. Ya, ada dua cara untuk mengakses file sumber, yaitu kita open langsung file sumber itu. Misalnya yang kita mau edit adalah queen bed ya. Jadi kita open file queen bed, lalu kita edit, lalu kita save ya. Maka otomatis dia akan terrefleksi pada semua file pemakai. Nah, cara kedua adalah dengan double klik pada objek xref dari file usernya ya. Klik langsung di sini. Ya, yang kita mau edit adalah di sini queen bed. Oke. Nah, lakukan pengeditan, misalnya selimutnya nggak begini, kita bikin pengeditannya simple aja begini. Oke, kita close ya, kita save. Ada tulisan begini, oke saja. Oke ya. Kita cek sekarang, setelah kita edit, kita open file sumbernya ya. Namanya queen bed. Kita open, kita zoom, extend, ngilang deh. Nah, ini ya, kita sudah selesai diedit. Kita cek sekarang dari file yang lain, file user dari queen bed ini, misalnya type pickle second floor. Nah, sudah berubah ya. Oke, gitu ya sobat ya. Kita close. Ini juga queen bed kita close.
Nih, no. Ya, bayangkan kalau ada puluhan lantai ya sob ya. Nah, tapi hati-hati juga ya. Biasanya pengguna AutoCAD itu suka lupa atau lalai ketika ingin mengirim file user ini kepada kawan, mitra, atau bos ya. Sering lupa menyertakan file Xref-nya. Akibatnya apa? Ketika dibuka oleh pengguna yang menerima, dia akan melihat gambar ini kosong. Karena AutoCAD mencoba memanggil file Xref, tapi tidak ditemukan. Ya, jadi pastikan bahwa Anda menyertakan semua Xref-nya jika ingin mengirim file ini kepada kolega ya. Nah, kasus lainnya adalah ketika semua Xref sudah kita copy, tapi path-nya berubah. Maka untuk membetulkannya, update-lah path-nya ya. Nah, caranya berikan perintah Xref. Nah, lalu klik Xref yang tidak ditemukan, katakanlah misalnya elevation ya. Nah, klik di sini ya, found at. Di save path ya. Nah, kemudian klik di sini browse. Nah, pilih ya folder di mana dia disimpan ya, path barunya. Oke. Nih, saya cancel ya. Nah, kebetulan di sini kalau ada tulisan loaded semua berarti nggak ada masalah ya. Itu sudah normal. Oke. Ya, sebenarnya masih ada sekian tools yang berkaitan dengan Xref ya. Tapi berhubung waktu yang terbatas, ya saya tidak mungkin memberikan semuanya di sini. Namun saya akan memberikan satu perintah yang cukup penting yang berkaitan dengan Xref, yakni Xclip ya. Xclip itu berguna untuk mengklip atau mengcrop secara temporer Xref yang digunakan dalam file user ya. Saya ambil contoh dengan file general mapnya MRT fase 1 ya. File ini memiliki beberapa Xref, yakni kita zoom peta dasar, kemudian alignment yang ini, kemudian pier yang ini, kemudian stasiun ya. Ini stasiun. Nah, ini ya. Kita cek di sini file masing-masingnya, yaitu station, kemudian alignment, base map, kemudian pier. Oke, kita balik lagi ke general drawing. Nah, ini aslinya kan map ini tuh panjang ya, sampai ke Bundaran HI. Jika kemudian kita ingin hanya membutuhkan map ini hanya sampai di katakanlah stasiun Cipete Raya ya, maka kita bisa gunakan Xclip. Kasih perintahnya Xclip ini untuk menghemat regenerasi drawing ya. Select object, kita klik misalnya stasiun dulu, kemudian pier, kemudian alignment. Mana nih? Oh, nah kemudian base map ya. Oke, udah enter. Nah, dia tanya ya Xclip, ini kita pilih new boundary ya. Enter aja. Rectangular, klik 2 titik. Atau poligonal juga bebas bentuknya ya, mau bentuk L dan sebagainya. Tapi kali ini kita rectangle aja ya. Sampai rectangular, enter dulu ya. Nah, dia tanya specify first corner. Kita klik hanya sampai di sini ya. Ya, kita tunggu sampai besok. Nah, sudah selesai ya. Jadi dengan demikian, pada saat kita zoom, pada saat kita tambahkan teks, tambahkan objek di sini, itu lebih hemat dalam regenerasi gambar ya, regenerating drawing. Ya. Untuk mengembalikannya lagi, kita bisa menggunakan perintah yang sama, yaitu Xclip. Select object, ini kita crossing aja semuanya, enter. Nah, pada pilihan ini kita pilih delete ya.
kalau mau kita hapus secara permanen. Tapi kalau hanya mau di off kan sementara kemudian balik lagi, kita nanti menggunakannya off ya. Oke, kita setelah delete tadi ya, kita tunggu. Nah, udah selesai, enter ya. Oh iya, ada dua perintah lagi yang tidak bisa diabaikan dalam kaitannya dengan Xref, yaitu bind dan detach. Bind kita gunakan untuk mengkonversi Xref menjadi blok biasa, sehingga menjadi bagian permanen dari file user ya. Ya, ini kalau kita sudah tidak ingin mengkaitkan lagi antara file user dan sumbernya. Contoh, kita ingin mengkonversi Xref lantai dasar ini menjadi blok biasa ya. Perintahnya adalah Xref, klik di ground floor, tombol kanan, ambil bind ya. Di sini mana bind ini ya. Nah, di sini ada dua pilihan, bind atau insert. Dua-duanya sama, mengubah Xref tadi menjadi blok biasa. Bedanya kalau bind itu nama bloknya itu akan ditambahkan prefix $, N, $, ya. N itu nomor urut dimulai dari angka 0 ya. Jadi misalnya di sini nama Xref-nya tadi ground floor, maka dia begitu di bind akan menjadi nama $, $0 ground floor. Kalau insert itu tidak ada prefix ya. Jadi nama bloknya akan menjadi ground floor, udah gitu ya. Itu aja bedanya ya. Oke, saya pilih insert. Nah, ngilang ya dari sini ya, bukan Xref lagi, tapi dia sudah sebagai blok biasa. Ini kita cek namanya, ambil list aja ya. List, select object, tunjuk ini, enter. Nah, itu ya, block name-nya ground floor. Jadi kalau tadi kita pakai bind, dia ada tambahan sebelum nama ini jadi $, $0 ya. Oke, itu aja bedanya. Kemudian perintah berikutnya adalah detach ya. Itu berfungsi untuk menghapus Xref yang tidak diperlukan. Jadi untuk menghapus Xref jangan gunakan erase ya. Misalnya lantai 1 saya hapus, erase. Oke, ya nggak ada masalah ya misalnya dalam kondisi gini. Tapi coba kita cek Xref. Nah, lihat ya, typical first floor secara definisi masih ada ya, unreferenced gitu, artinya hanya objek yang dihapus tapi linknya tidak ya. Nah, ini jadi masalah nantinya ya. Kita undo. Jadi kalau memang kita mau menghapus suatu Xref secara permanen dan bersih, kita gunakan detach ya. Perintahnya adalah Xref. Nah, misalnya ini ya, kita mau hapus ya, ini contoh aja ya. Tombol kanan, ambil detach di sini ya, hilang ya. Dari kita lihat objeknya juga udah nggak ada. Jadi detach itu bersih, menghapus objeknya maupun definisi Xref-nya dan linknya ya. Oke, nah gitu aja sobat ya. Jadi dengan berakhirnya materi tentang detach dan bind, maka saya sudahi dulu pertemuan kita sampai di sini. Insya Allah saya lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.